Pernahkah kalian bertanya bagaimana nasib para wanita saat Perang Dunia Kedua berlangsung? Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan membahasnya. Seperti biasa, jika salah mohon dikoreksi, jika kurang silahkan ditambah, dan jika ada referensi lebih, mari kita sama-sama berbagi. Sebelum tahun 1940-an, wanita hanya menghabiskan waktunya untuk mengurus rumah tangga, terdegradasi berdasarkan gender bahwa seorang wanita hanya harus menjadi istri dan ibu. Namun selama Perang Dunia Kedua, banyak peluang baru terbuka bagi perempuan. Inilah bagaimana rasanya menjadi wanita di masa perang sekitar tahun 1944. Yang pertama, banyak wanita menikah muda sebelum suami mereka dikirim untuk berperang. Sebagian besar tentara muda yang bertempur selama Perang Dunia Kedua tidak bergabung secara sukarela, tetapi mereka dipanggil. Hal ini juga menjadi kekhawatiran bagi wanita-wanita muda. Mereka takut jika kekasih mereka akan diminta untuk ikut berperang. Selama masa perang, banyak pasangan muda yang memutuskan untuk menikah lebih cepat. Pernikahan tergesa-gesa itu dimaksudkan untuk memperkuat hubungan mereka. Yang kedua, Perang Dunia Kedua menciptakan hak kebebasan wanita. Sebelum sebagian besar penduduk laki-laki meninggalkan negara untuk berperang, perempuan terjebak dalam peran gender. Mereka tetap mengurus rumah tangga, memasak makanan, membesarkan anak, itu saja. Tetapi dengan banyaknya tenaga kerja laki-laki yang absen, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat kekurangan tenaga kerja. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda tentang hak wanita. Di Jerman, mereka enggan melibatkan perempuan dalam perang. Mereka tetap menjadikan perempuan sesuai kodratnya untuk memiliki bayi dengan tentara Nazi. Sementara itu di Amerika, Perang Dunia Kedua menjadi era Rosie the Riveter. Ya, coy-coy sekalian mungkin agak sedikit asing mendengar namanya. Tetapi jika melihat gambar ini pasti mengenal gambar tersebut. Rosie adalah poster untuk wanita pekerja selama tahun 1940-an. Selama Perang Dunia Kedua, sekitar 6 juta wanita memasuki dunia kerja, menjadi tukang listrik, tukang las, insinyur, masinis, dan pekerjaan lain yang biasanya diperuntukkan bagi pria. Faktanya, mungkin tanpa Perang Dunia Kedua, wanita masih terjebak di rumah selama beberapa dekade setelah tahun 40-an dan tahun 50-an. Yang ketiga, Perang Dunia Kedua memberi kesempatan kaum wanita untuk melatih kemampuan diri. Sebelum Perang Dunia Kedua, wanita enggan atau tidak bisa memperbaiki barang-barang yang rusak. Terutama karena kaum pria sudah mencap wanita selama berabad-abad bahwa mereka tidak mampu memperbaiki barang-barang yang rusak. Tetapi saat kaum lelaki pergi berperang, segalanya berubah. Wanita bukan hanya belajar berdagang, mereka juga belajar memperbaiki barang-barang di sekitar rumah yang rusak. Banyak orang yang beranggapan bahwa feminisme lahir pada tahun 1960-an. Tetapi feminisme sebenarnya dimulai selama Perang Dunia Kedua yang memberikan dorongan besar bagi banyak wanita yang berani menggunakan senjata selama masa-masa perang. Yang keempat, wanita melakukan pekerjaan di militer. Wanita di Amerika tidak direkrut, tetapi mereka didorong untuk bergabung dalam upaya perang. Sekitar 70% wanita melakukan pekerjaan seperti mengetik, mengarsipkan, dan menyortir surat. Ada juga yang menjadi penerjemah intelijen angkatan laut, pengemudi truk, insinyur, dan operator radio. Mereka mengisi posisi sesuai kebutuhan. Bahkan ada batalion serba hitam perempuan yang ditugaskan untuk memproses surat dalam jumlah yang sangat banyak. Yang kelima, untuk pertama kalinya wanita menjadi pilot militer.
Pilot wanita bukanlah gagasan baru selama Perang Dunia Kedua. Amelia Earhart contohnya. Ia terkenal sebelum serangan Jepang di Pearl Harbor. Banyak perempuan memiliki izin pilot, hanya saja tidak diizinkan bergabung dengan Angkatan Udara. Setelah Amerika memasuki perang militer, merekrut pilot pria untuk berperang dalam pertempuran udara. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan pilot non-pria untuk melakukan beberapa tugas seperti mengangkut pesawat dari satu tempat ke tempat lain. Lalu terciptalah pilot layanan Angkatan Udara Wanita atau Women Air Force Service Pilot atau WASP. Dilansir dari History, untuk pertama kalinya wanita menerbangkan pesawat militer. Mereka menerbangkan pesawat baru dari pabrik ke pangkalan Angkatan Udara, menerbangkan pesawat kargo, bahkan terkadang berpartisipasi dalam misi target dan simulasi pemberondongan. Tetapi secara resmi mereka bukan anggota militer. Sebagai pegawai layanan sipil, mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan atau tunjangan militer dan butuh waktu yang sangat lama sebelum mereka mendapatkan pengakuan resmi. Pada tahun 2010, WASP akhirnya diberikan status militer dan mereka juga dianugerahi medali emas Kongres. Sudah terlambat 65 tahun, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yang keenam, wanita menjadi perawat di zona perang. Sebelumnya, wanita biasanya ditempatkan pada pekerjaan yang aman, sementara pria ditempatkan pada posisi yang lebih berbahaya. Tetapi tidak semua pekerjaan wanita itu aman. Perawat perang adalah salah satu contohnya. Selama Perang Dunia Kedua, tenaga medis profesional sangat dibutuhkan. Prajurit yang terluka selama perang harus ditangani dengan cepat atau nyawa mereka tidak akan selamat. Jadi perawat perang harusnya berada di garis depan. Perawat tempur harus menanggung beban yang sama seperti cuaca dingin atau panas, dan mereka juga berada dalam bahaya. Di dekat garis depan, mereka bisa tertembak dari serangan udara atau serangan artileri. Wanita juga bertugas sebagai perawat penerbangan. Perawat yang terlatih khusus dan memahami secara spesifik cara merawat pasien di dataran tinggi. Perawat penerbangan biasanya bekerja di pesawat tanpa tanda, yang berarti mereka rentan terhadap serangan. Jadi wanita Perang Dunia Kedua sangat patriotik dan juga berani. Yang ketujuh, ketidaksetaraan gaji antara pekerja wanita dan pria selama Perang Dunia Kedua. Seorang bos tidak memberikan kompensasi kepada pekerja perempuan, seperti halnya mereka memberikan kompensasi kepada pekerja laki-laki. Pada tahun 1940-an, gaji perempuan dan laki-laki tidak sama, meskipun pekerjaan mereka sama. Para pemberi kerja memandang pekerja perempuan sebagai tenaga kerja yang murah. Pada tahun 1944, pria yang memiliki keterampilan akan digaji sekitar $55 seminggu. Sementara wanita hanya memperoleh $31 atau sekitar 56% dari apa yang diperoleh pria. Yang kedelapan, industri pesat di California membuat kaum wanita berbondong-bondong melamar pekerjaan. Industri selama masa perang berkembang sangat pesat di pantai Pasifik. Mereka dibutuhkan di California dan banyak wanita membuat keputusan berani untuk bekerja. Hampir 10% dari pengeluaran pemerintah federal selama Perang Dunia Kedua dihabiskan di California, dan peluang tersebut menarik banyak orang dari seluruh negeri, terutama dari negara bagian yang kurang beruntung secara ekonomi. Faktanya, migrasi ke California selama Perang Dunia Kedua adalah migrasi massal terbesar dalam sejarah di dalam perbatasan negara. Biasanya wanita ini adalah wanita dari komunitas pertanian. Namun sayangnya, wanita berbakat dan pekerja keras sekalipun tidak dapat mengatasi misogini sistematik yang ada di tempat kerja. Dan ketika perang berakhir, banyak dari mereka yang dipecat dari pekerjaannya.
sehingga rekan pria mereka dapat memperoleh pekerjaannya kembali. Beberapa wanita kembali ke negara bagian asalnya, sementara yang lain memiliki peluang baru di California. Yang kesembilan, pernikahan meningkat, begitu pula perceraian. Sebelum tahun 1940-an, perceraian merupakan sebuah skandal. Veteran Perang Dunia Kedua lebih cenderung bercerai setelah perang daripada non-veteran. Tidak ada yang tahu pasti mengapa tingkat perceraian begitu tinggi untuk para veteran. Tetapi agaknya hal itu berkaitan dengan jarak dan kurangnya komunikasi antara suami istri. Satu-satunya komunikasi adalah melalui surat atau telegram. Surat membutuhkan waktu yang lama untuk sampai, jadi tidak ada yang tahu pasti keadaan di medan perang. Selalu ada kemungkinan bahwa keluarga atau istri membaca surat terakhir dari suaminya. Itulah sebabnya banyak istri yang stres dalam pernikahannya. Yang ke-10, kaum pria merasa terancam dengan kehadiran wanita pekerja. Kehadiran peran wanita dalam sebuah pekerjaan di masa Perang Dunia Kedua tidak selalu disetujui banyak pihak. Pekerja wanita tidak disambut dengan baik di tempat kerja. Faktanya, wanita yang mahir dalam pekerjaannya bisa mengancam karir kaum pria dan dianggap bahwa mereka telah melanggar batas ruang kerja yang hanya diperuntukkan bagi pria. Dan untuk membalasnya, beberapa pria seringkali melakukan pelecehan verbal dan penolakan atau tidak memiliki rasa hormat kepada kaum wanita. Untuk mencegahnya, para bos akan memisahkan pria dan wanita dan tentu saja membayar wanita lebih rendah. Yang ke-11, Inggris merekrut wanita selama Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat tidak pernah memiliki tradisi merekrut wanita, tetapi itu tidak berlaku di negara lain. Pada musim semi 1941, Inggris mewajibkan semua wanita berusia antara 18 dan 60 tahun untuk mendaftar. Selama beberapa tahun pertama, militer hanya tertarik pada wanita usia 20 sampai 30 tahun. Tetapi pada pertengahan 1943, sekitar 90% dari semua wanita yang belum menikah di Inggris dan 80% wanita menikah diperkerjakan di militer dan pekerjaan terkait. Dan wanita di Inggris menunjukkan kinerja yang mengagumkan dalam pekerjaan mereka. Yang terakhir, di zona konflik, perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual. Sejak awal, kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu dampak mengerikan dari perang. Tetapi saat ini ada undang-undang internasional yang melarang tindakan merugikan terhadap warga sipil selama masa perang, dan itu tidak boleh dilakukan lagi oleh tentara. Tapi bukan berarti itu tak terulang lagi. Menurut Cambridge Score, sekitar 1,4 hingga 1,9 juta wanita Jerman menjadi korban kekerasan seksual selama Perang Dunia Kedua. Sebagian besar dilakukan oleh tentara Rusia. Sekitar 10% dari wanita tersebut melakukan bunuh diri akibat kekerasan seksual yang mereka terima. Dan bukan Rusia saja, tentara Amerika Serikat, Prancis, dan Rusia juga melakukannya, serta membenarkannya sebagai perlawanan untuk musuh wanita. Secara konsensual, perempuan masih harus menanggung konsekuensi yang mengerikan. Ya, kurang lebih seperti itulah situasi perempuan pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?